Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Samsul Armati, dosen dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong. Sebagai seorang dosen, tridharma perguruan tinggi yang sudah saya laksanakan adalah pengajaran, kemudian pengabdian kepada masyarakat, dan penelitian yang berfokus pada publikasi karya ilmiah. Dalam bidang pengajaran, saya mengampu 2 mata kuliah wajib, yaitu Writing dan English Grammar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan proses pengajaran dari mata kuliah wajib Writing 1 dengan bobot 2 SKS dan kode mata kuliah 121082. Selanjutnya, untuk deskripsi dari mata kuliah Writing 1 ini adalah mata kuliah ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan menulis mahasiswa secara bertahap dan kontekstual dengan penekanan pada proses berpikir kritis, analisis, revisi, dan kesadaran audiens, memberikan pengetahuan tentang penulisan akademik yang benar, dan diharapkan mahasiswa bisa menerapkannya dalam berbagai jenis paragraf dan penulisan tingkat lanjut. Fokus pada mata kuliah ini adalah prinsip umum di dalam menulis, meliputi elemen dari sikap, tujuan, dan masyarakat pembaca. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disebut sebagai CPMK, salah satunya adalah mahasiswa mampu memahami C2 dasar-dasar penulisan akademik yang baik dan benar berdasarkan tata bahasa dan kaidah penulisan formal yang mencakup prinsip, elemen, unsur, proses, dan tahapan di dalam penulisan atau tahapan menulis. Prinsip di sini terkait dengan prinsip umum di dalam menulis. Elemennya adalah bagian dari prinsip umum di dalam menulis. Unsur-unsurnya nanti penggunaan artikel dan kata sandang serta punctuation, tanda baca. Proses yang dimaksud adalah berkaitan dengan proses kognitif yang meliputi 3 tahapan, yaitu melihat, mengetahui, dan memahami. Sedangkan tahapan menulis dimulai dari nanti proses awal sampai proses akhir. Selanjutnya, model dan metode pembelajaran yang saya gunakan adalah pendekatan model hybrid atau blended learning dan penemuan terbimbing atau gap discovery yang dikembangkan dalam konteks inovasi pendidikan berdasarkan landasan teori dari Horn and Steger 2015. Pendekatan ini merupakan perpaduan antara ceramah atau direct instruction dan aktivitas discovery learning yang berfokus pada proses kognitif, yaitu melihat, mengetahui, dan memahami, menurut landasan teori dari Anderson and Krachel 2001. Selanjutnya, pada tujuan model pembelajaran ini secara inherent dirancang untuk mengaktifkan, melatih, dan mengembangkan keseluruhan spektrum proses kognitif secara mendalam dan mengatasi kelemahan masing-masing metode jika kita gunakan secara sendiri-sendiri. Misalnya ceramah sendiri, discovery learning sendiri, sehingga metode ini dicoba untuk digabungkan agar hasilnya lebih mendalam. Kemudian, kriteria dan standar penilaian yang diberikan, penilaian dilakukan berdasarkan ujian tertulis, evaluasi terhadap proses pembelajaran,
dan unjuk sikap dengan komponen sebagai berikut. Presensi dan sikap sebesar 10%. Tugas terstruktur meliputi tugas individu, tugas kelompok, dan kuis sebesar 25%. Ujian tengah semester sebesar 30% dan ujian akhir semester sebesar 35%. Selanjutnya, bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas? Mari kita simak bersama-sama sekilas tentang proses pembelajaran di dalam kelas berikut ini. Today we would like to learn about writing is the delivery of language in writing form, or focus in general principle in writing. Maybe someone know what the writing? What's the meaning of writing? Apa makna dari menulis? Ada yang tahu? Ya? Belajar? Oke. Bagus. Diodes? Oke. Writing is delivery of language in writing form. Jadi menulis itu adalah menyampaikan bahasa dalam bentuk tertulis. Deliver what language in writing form. Artinya begitu ya. Oke. General principle secara umum menulis itu ada 3 aspek atau elemen ya. That is error or maybe sometimes called by tune. Tune intonation. It means like that. Jadi maksudnya mungkin sikap gitu ya. Sikap kita dalam menulis itu ditandai oleh intonasi atau nada suara. Kalau nadanya tinggi berarti emosional, kalau nadanya sedang berarti santai, gitu ya. And then purpose adalah tujuan. Apa tujuan kita untuk menulis? Seperti itu. Oke. And then audience, it means that's community reader, masyarakat pembaca. Siapa yang akan membaca tulisan kita? Oke, bisa dipahami ya? Bisa ya? Oke, next. I'm sorry for that. Okay, and then attitude or purpose of writing is very influential on. Jadi sikap dan tujuan itu sangat berpengaruh terhadap presentation of sentence. Bagaimana mempresentasikan kalimat. And then word selection or choice of word, pilihan kata. Jadi bagaimana kita memilih kata-kata untuk disampaikan kepada pembaca. And then language style, gaya bahasa kita bagaimana? Makanya konsep itu perlu sebagai fondasi di dalam menulis. Artinya gitu ya. Oke. Next. Attitude artinya sikap itu terdiri dari formal, informal, and then sympathetic, and then humorous, and serious. All of them to indicate that show how the author represents it. Jadi menunjukkan bagaimana penulis itu menyampaikan sesuatu. And then show and influence the style of the author convey the idea. Jadi menunjukkan dan mempengaruhi gaya bahasa bagaimana penulis itu menyampaikan ide. Ide-ide itu disampaikan seperti apa? Itu maksudnya ya.
And then indicate the style of the author present logic. Mengindikasikan atau menandai gaya penulis menyampaikan logikanya. Logikanya bagaimana sih untuk disampaikan ke pembaca. And then show the level of formality, menunjukkan tingkat formalitas. And style of language atau gaya bahasanya. Jadi yang ditunjukkan oleh penulis itu nanti gaya bahasanya seperti itu ya. And then direct effect of diksi. Jadi berpengaruh langsung terhadap diksi. Diksi, do you know for diksi? Kata biasa. Ya. Kata biasa. Kata biasa. Oke, others. What is the meaning of diksi in Indonesian or maybe bahasa Indonesia? Like that ya. Diksi adalah bagus ya. Bisa menyampaikan ekspresi, artinya berpikir kritis gitu ya. Tidak takut terhadap sesuatu. Oke, diksi secara tepat adalah pilihan kata. Seperti choice of word. Jadi pilihan kata-kata mana yang akan saya tempatkan kepada audien yang mana akan disesuaikan, gitu ya. Kalau misalnya tingkat SD, bahasanya berarti penalaran SD. Kalau SMP, bahasanya penalaran SMP dan sebagainya. Oke? Can you understand? Yes. We continue. For example, in this case, the purpose of writing is convince. Jadi, the reader it is so what persuasive. Kalau dia mempengaruhi, berarti itu persuasif. Artinya gitu ya, persuasif. And then, if the purpose of writing is to inform the reader, dan hanya menyampaikan informasi kepada pembaca, maka disebut expository. Expository nanti itu umumnya akan kita pakai ketika kita sudah menghadapi di semester nanti itu proposal, misalnya thesis. Nah itu expository, dia hanya menginformasikan tanpa mempengaruhi apapun kepada pembaca. Tidak menghibur, tidak mempengaruhi mentalnya atau pendapatnya, juga tidak memberikan sangkalan tertentu gitu ya. Dia murni hanya menyampaikan informasi seperti itu. And then purpose in this case that present the factual, menyampaikan fakta. And then reporting facts, melaporkan fakta. Answer a problem convincing or it means convincing ya. Berarti menjawab pertanyaan, permasalahan. Oke, ya, menjawab problem masalah. Convincing berarti mempengaruhi. And then express opinions, menyamakan persepsi, perception, opini, pendapat. Jadi menyamakan pendapat. And then change people's opinion. Jadi merubah pendapat orang atau opini orang. Biasanya itu nanti iklan gitu ya. Jadi Anda berpikir terpengaruh, akhirnya mengikuti gitu. And then explaining, menjelaskan biasanya problem solving atau korelasi hubungan antara. And then influencing reader attitude, juga berpengaruh terhadap sikap membaca. Makanya membaca kalau tidak hati-hati ikut di internet terpengaruh bahasa internet, terpengaruh pergaulan internet, artinya begitu ya. Nah itulah nanti yang akan kita bahas. And then seperti kalian masyarakat kampus sudah. Nah gitu ya. And then instruktur berarti orang-orang yang bekerja pada bidang tertentu. Instruktur senam, instruktur masak, chef gitu ya. Itu kategorinya instruktur. And then profesional berarti apa yang kita pahami tentang profesional? Ahli bidangnya, seperti guru. Oke, bagus. Guru itu profesional. Profesinya sebagai pengajar. Bengkel, profesinya apa? Mesin. Seperti itu ya. And then the general public,
berarti masyarakat secara umum. Ya, jualan sayur misalnya, berarti kita harus menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan jualan sayur agar tulisan kita menarik dilihat orang. Yang gitu ada. Oke, ready? Jadi continue ya. In this case, community reader, campus society, ini masyarakat pembacanya, termasuk campus society, masyarakat kampus tadi ya. Ini lebih detailnya, berarti kita maju ke bagian berikutnya. Languages. Jadi bagaimana penggunaan bahasa-bahasa di dalam konteks menulis? Artinya gitu. Use the formal vocabulary, itu sangat disarankan. Gunakanlah vocab atau kosakata yang formal, karena kita mengacu pada education atau academics. Kalau kita berkaitan dengan teman, oke, bahasa simple, yang energik, yang membangun, yang bersahabat, tidak masalah. Tapi kalau kita menggunakan akademis, more than good, we use vocabulary formal. Yang gitu ya. And then the main is arranged according to logic. Jadi pikiran disusun berdasarkan according to logic, berdasarkan logika. Jadi kalau kita berpikir harus logis, artinya itu. Kita sudah naik menjadi mahasiswa, jadi kan tinggalkan pemikiran SMA, kita masuk ke pemikiran yang logis di tingkat mahasiswa. And then holding the principle of reasoning, berpegang teguh pada prinsip yang bernalar. Kalau tidak bernalar, kurofat tinggalkan. Itu tidak begitu penting untuk logika kita. And then factual supporting data, didukung oleh fakta data-data yang bisa dibuktikan secara empiris atau melalui prosedur penelitian, kita buktikan dulu. Nah itu language yang kita gunakan. And then away from humorous language, biasanya jauh dari bahasa humor. Kalau serius berarti ya serius, kita berbicara tentang sesuatu yang serius. Tapi proposal jangan sampai ada bahasa humor, gitu ya. Oke, and then we continue. And then reader assumption, pendapat dari pembaca itu terdiri dari education level operator, tingkat pendidikan, and then general knowledge, pengetahuan secara umum, and then specific knowledge, pengetahuan secara khusus. Artinya begitu. Oke, can you understand? Confused or not confused or maybe confused? Bingung? Tidak bingung atau bingung? Tidak. Oke. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau memang bisa, Bapak coba untuk mengaplikasikan dari sikap, tujuan, kemudian masyarakat pembaca. Bapak akan kasih satu lembar. Satu lembar ini ya, tolong nanti dianalisis berdasarkan konteks yang ada di sini, kemudian diisi. Nah setelah itu dicoba analisis dipresentasikan. Artinya gitu ya. Siapa yang kelompok sini atau sini? Sini. Oke. Silakan. Ini ya.
Oke, untuk kelompok dibaca apa pendapatnya tentang deskripsi itu. Baca, diskusikan, nanti refleksikan bagaimana hasilnya. Oke, selesai? Oke, silakan dipresentasikan. What's for your opinion in group to answer about the analysis. Oke, silakan. Berdiri, silakan boleh. Ya, di situ aja. The first we'll talk about this presentation is party. So I think present your Article Academic Text 8. The increase in carbon emissions from transportation has significantly impacted global climate patterns. According to data from the International Energy Agency (IEA), road transport accounted for 24% of global CO2 emissions in 2023. This trend underscores the urgent needs for nations to transition towards renewable energy and invest in sustainable public transportation infrastructure. Peningkatan emisi karbon dari transportasi telah berdampak signifikan terhadap pola iklim global. Menurut data dari Badan Energi Internasional (IEA), transportasi jalan raya menyumbang 24% emisi CO2 global pada tahun 2023. Tren ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak bagi negara-negara untuk beralih ke energi terbarukan dan berinvestasi dalam infrastruktur transportasi umum yang berkelanjutan. Analisis sikap tulis atau attitude. Aspek sikap tulis dan temuannya yaitu netral dan faktual. Contoh frasa atau kalimat dari teks artikel akademik itu according to data from the International Energy Agency, dan dalam penjelasannya di situ ialah penulis menyampaikan data tanpa opini pribadi atau emosi yang dimana beliau menyampaikannya secara data faktual yang tersedia di internet maupun dalam buku kependidikan atau buku keilmuan. Dan B yaitu analisis tujuan penulisan atau bisa disebut purpose. Aspek tujuan utama dari temuannya yaitu menginformasikan. Bukti dalam teksnya ialah road transport accounted for 24% of global CO2 emission in 2023. Dan dalam ini penjelasannya disampaikan bahwa sebagian data objektif untuk menunjukkan fakta yang disampaikan dari frasa sebelumnya. C. Analisis audience atau audience. Aspeknya itu audiens sasaran dan temuannya akademik atau pemerhati lingkungan. Contoh atau buktinya yaitu transition toward renewable energy, dan penjelasannya ditujukan pada pembaca yang punya pengetahuan atau kepedulian terhadap isu lingkungan. Dan D. Refleksi kelompok. Penulis akademik menggunakan data dan gaya netral untuk mengedukasi pembaca tentang masalah perubahan iklim tanpa melihat secara emosional. Dari presentasi kami, apakah ada yang mau ditambahkan? Dari kelompok kami di sini menambahkan Oke, terima kasih. mungkin kami akan
Gitu. Gimana? Bisa diterima Bisa atau diterima, bisa diterima. Bisa diterima. Terima kasih atas tambahannya, akan kami perbaiki. Oke. Cukup bagus ya semuanya untuk presentasinya. Ternyata kajiannya untuk menganalisis juga cukup bagus juga, bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya. Oke, kalau tidak ada berarti kita lanjut pada pertemuan berikutnya mengacu kepada spesifik ke bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris kalau ini tadi gabungan karena analisis mendalam terhadap naskahnya, bukan pembelajaran bahasa Inggrisnya. Nah, nanti kita coba menganalisis bahasa Inggris untuk pertemuan berikutnya. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita akhiri sampai di sini dulu pertemuan kita. Thank you very much for your attention for this time. Don't forget to say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.